Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin video ini tidak akan saya edit karena akan mudah-mudahan lebih jelas dan mudah dimengerti. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Walaupun cara penyampaiannya kita belum ahli, belum berpengalaman, tapi percaya apa yang saya ceritakan itu yang saya alami. Jadi bukan hanya sebatas teori. Ini mudah-mudahan buat teman-teman yang sama dengan saya, milenial, yang bertanya-tanya, bagaimana sih Bang buat ingin menjadi produsen hijab, berapa modalnya, terus berapa yang harus disiapkan. Mungkin itu akan susah ya, tapi berjalannya waktu kita akan mencapai itu gitu. Kalau teman-teman ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya punya modal 100 juta, cocoknya buat usaha apa ya? Saya pikir begini ya, 100 juta itu kamu coba bisnis yang 1 juta, terus coba yang 5 juta, kamu bisa invest, kamu bisa coba lagi. Tujuannya apa? Tujuannya biar kamu gagal. Kenapa begitu? Karena semakin banyak kegagalan, semakin kuat mental kalian. Begitu. Coba ya, saya sambil ngerokok karena saya agak sedikit perokok juga. Buat teman-teman, saya di sini di tempat produksi, ada yang kebetulan sampingan dengan rumah yang saya tinggal. Ini tempat produksi saya, mungkin agak sedikit berantakan gitu. Ada yang bertanya juga sama saya, Bang, bagaimana sih tahapnya untuk menjadi produsen hijab, dan saya selaku pedagang kecil-kecilan tanpa modal, bisa enggak sih saya menjadi pengusaha sukses? Begini ya, sebelum saya menjawab pertanyaan, sebelum saya menjawab pertanyaan, dengan saya bercerita pun poinnya akan kamu dapat atau teman-teman dapat. Saya sebelum menjadi produsen hijab, dulu sekali ya, pada awal-awal 2010, saya berbelanja barang jadi. Saya beli barang jadi, terus saya jual, laku. Tapi dengan catatan, yang pertama kita pilih brand yang menjaga kualitasnya. Walaupun non brand ya, tapi yang hasil jahitannya bagus, terpercaya, amanah, itu yang paling penting. Kita tahu skalanya dia, berapa dia mampu menjadi supplier yang kita butuhkan. Kita harus tahu kapasitasnya dia, berapa kemampuannya, dan berapa hasil produksi, kuantitinya per minggu. Jadi ketika kita ada orderan banyak, ketika kita ada pesanan banyak, kita nggak akan pusing-pusing atau lebih menunggu ya, gitu. Yang kedua, jika kita naik tahapnya ke lebih lanjut, kita ingin menjadi produsen. Sebelum kita menjadi produsen atau membuka konveksi rumahan, yang paling penting adalah yang pertama, udah saya catat ya. Yang pertama kita maklun. Jadi maklun itu adalah sama dengan kita mengupahkan kepada konveksi. Tapi dengan catatan, konveksinya yang terpercaya, yang kualitasnya bagus, yang hasilnya bagus. Biarkan upah itu lebih mahal, tapi hasilnya lebih maksimal. Sehingga brand image kalian itu naik. Itu yang paling penting.
Kalau brand image kalian sudah naik, brand image itu sama dengan gini, oh barangnya misalkan ya, oh barangnya Vian Hijab ini berkualitas, bahannya juga bagus, jahitannya juga bagus. Jadi ketika ke bawah, nyampe ke user, nyampe ke pelanggan, itu akan menjadi suatu kebanggaan. Dia akan senang memakai hijab produksi teman-teman semuanya. Lalu yang kedua kita harus berani dan yakin. Tapi dengan catatan. Misalkan begini ya. Ini produksi, ini pasar. Yang mana yang harus kalian utamakan? Produksi apa pasar? Yang saya pikir adalah begini prinsip saya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, yang saya ceritakan itu yang saya alami. Ini produksi, ini pasar. Kalau masalah produksi, kita cari konveksi yang terpercaya, mau kuantiti per minggu sekian ribu piece pun kita mampu. Tapi pasarnya kita mampu nggak? Ini nih orang teman-teman yang suka lupa. Produksi itu perkara mudah. Itu sangat simpel. Tapi yang paling penting adalah gini nih. Ini yang paling penting. Pasarnya dulu. Kemana kita akan buang? Berapa orang yang sudah pesan kepada kita? Itu yang paling penting. Karena kalau masalah produksi kalian genjot, ya banyak kejadian, mohon maaf. Banyak sekali kejadian yang produksi akhirnya gagal. Produksi akhirnya gagal. Kemana dia buang? Kemana dia salurkan? Pasti bingung. Itu yang menjadi pertanyaan garis besar. Ada satu hal lagi ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Tapi begini, kalau kalian menunjuk salah satu konveksi, misalkan saya mau order kepada Vian Hijab sesuai keyakinan saya. Sebelum produksi kalian riset dulu. Ini barang ini kalian bisa cek di beberapa sosmed ataupun di tempat-tempat jualan seperti di Shopee, Lazada dan lain-lainnya. Kalian bisa survei berapa harga penjualannya, terus berapa orang bisa jual, berapa panjang depannya, semua itu harus di riset. Terus targetnya juga siapa, itu yang harus kalian ketahui. Jadi begitu. Kalau masalah produksi itu hal yang mudah. Sebelum kalian menuju konveksi, kalian riset dulu, bisa catat ya. Riset. Sebelum riset, terus kalian harus kreatif juga. Misalkan, kreatifnya simpel aja sih. Lebih banyak orang produksi dari bahan apa? Misalkan gini ya. Teman-teman semuanya ingin memproduksi hijab yang dari bahan wolfish, misalkan ya. Dengan model yang kalian inginkan. Sebelum kalian produksi dari bahan yang sama, kalian riset dulu banyak nggak yang produksi bahan wolfish. Nah, timbulnya kreatif kita sebetulnya mudah. Kalian coba inovasi dari bahan lain. Misalkan, kayaknya kalau dibikin dari bahan wali crepe bagus juga nih. Terus kalian beli, terus kalian bikin sampel. Kalian coba dulu. Kalau bisa kalian tanyalah teman-teman terdekat kalian. Oh bagus nggak, nyaman nggak? Jadi sebelum kita mempromosikan ke orang lain, kita dulu yang merasakan nyaman nggak. Jadi apa yang kita jual itu kita pede. Gitu. Kalau masalah harga itu saya pikir perkara mudah ya. Modal 50.000 dijual 500.000 bisa nggak? Bisa. Yang penting keyakinan dan targetnya yang pas. Itu yang paling penting.
Kalau target kalian nggak pas, wah, misalkan kalian jual hijab ke tukang besi, kira-kira laku nggak? Nggak mungkin kan? Misalkan kalian jual jilbab untuk ABG, kalian jual ke emak-emak, laku nggak? Ya mungkin segelintir lah, lakunya nggak seberapa. Tapi kalau kalian feeling kalian main, target kalian pas, apa yang kalian produksi, itu menjadi wow. Banyak juga pertanyaan ya, misalkan customer nih, Kak ini berapa, dia kepo-kepo. Kita harus semangat ngelayaninnya, kita harus semangat. Ini masalah pemasaran ya. Kak ini berapa harganya, misalkan 350.000, dia pasti tanya dong, oh 350.000 ya. Terus kalian tanya lagi, mau Kak? Oh iya nanti saya pikir-pikir dulu. Itu dia jawab seperti itu, kalian tuh harus cari tahu, harus gali kenapa dia jawab saya pikir-pikir dulu. Bingung kan? Itu kalian harus cari tahu kenapa dia menjawab saya pikir-pikir dulu. Jawabannya banyak kemungkinan ya. Produk yang kita tawarkan terlalu mahal, atau uang yang dia mau belanjakan belum cukup ya, atau kebutuhan dia beli produk itu belum menjadi kebutuhan. Nah, itu 3 hal. Tugas kita apa? Makanya tugas kita adalah kita riset itu lebih penting. Riset itu penting. Kita coba arahkan lebih ke menjelaskannya lebih ke benefit, kegunaan, atau produk kita ini menjadi kebutuhan. Ini akan panjang nih kalau dijelasin lebih dalam lagi. Akan lebih panjang lagi durasinya, akan lebih apa ya, lebih Tapi sebelum saya lanjutkan lebih jauh lagi, mungkin saya akan menjelaskan yang lebih sederhana. Tadi ada 3 pertanyaan ya. Bagaimana ingin menjadi produsen? Yang pertama, kalian pasarkan produk, pasarkan brand, cari konveksi yang terpercaya, kalian maklun, kalian upahkan kepada dia. Biarkan upah mahal, yang penting kualitas bagus. Kalau ingin harga lebih nekan, produksi lebih banyak. Itu yang paling penting. Nanti tahap selanjutnya, kalau kalian sudah ada untung, kalian sambil belajar pelan-pelan, kalian buka di konveksi. Nggak usah banyak-banyak konveksinya. Kalian buka dulu 2 mesin, cari tukang jahit, cari tukang potong. Nah, sebelum kalian buka konveksi juga nanti ada beberapa yang tahap-tahap yang harus dipelajari. Itu yang paling penting kalau konveksi rumahan ya, walaupun cuma kerja 10 atau 20 mesin, ada 5 tahap yang harus kalian ketahui. Contohnya misalkan dari cara potong apa segala macam. Mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.